Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Umi Solihati. Di sini kami dari kelompok 12 ingin mempresentasikan panduan self counseling untuk depresi. Apa itu depresi? Menurut WHO, depresi adalah suatu gangguan mental serius yang mempengaruhi ribuan bahkan jutaan individu di seluruh dunia ini, jauh melampaui rentang emosi normal. Dan menurut Aaron Beck adalah tokoh utama dalam pengembangan terapi kognitif untuk depresi. Dalam bukunya, ia menjelaskan bahwa depresi berkaitan dengan distori kognitif seperti pandangan negatif terhadap diri, dunia, dan masa depan. Apa itu depresi? Depresi dalam diskursus psikologi seringkali disalahpahami sebagai sekadar kesedihan atau hanya suasana hati yang buruk yang dialami setiap orang dalam kehidupan sehari-hari. Depresi adalah suatu gangguan mental serius yang mempengaruhi ribuan bahkan jutaan individu di seluruh dunia ini, jauh melampaui rentang emosi normal. Kita lanjutkan berikutnya, gejala-gejala depresi. Jadi, yang pertama, gejala emosional. Gejala emosional itu bisa berupa kesedihan yang mendalam dan biasanya berkepanjangan. Kemudian, hilangnya minat atau kesenangan pada aktivitas yang biasanya dinikmati. Kemudian, perasaan tidak berharga atau bersalah yang terlalu berlebihan. Kemudian sulit berkonsentrasi, mengambil suatu keputusan, atau mengingat. Berikutnya, selalu kepikiran tentang kematian atau bunuh diri. Yang kedua, gejala fisik. Untuk gejala depresi itu perubahan nafsu makan dan berat badan yang signifikan. Bisa juga gangguan tidur, insomnia, atau hipersomnia. Kemudian kelelahan atau mudah kehilangan energi, agitasi, atau keterlambatan psikomotor. Dan kita ketahui penyebab dari depresi itu yang pertama adalah faktor biologis. Faktor biologis itu terdiri dari 3 ketidakseimbangan neurotransmitter, genetika dan riwayat dari keluarga, perubahan hormon. Yang kedua, faktor psikologis, pola pikir yang negatif, trauma pada masa lalu atau pengalaman buruk yang pernah dialami. Dan yang ketiga adalah rendahnya harga diri. Faktor yang ketiga yaitu faktor lingkungan yang terdiri dari stres kronis, peristiwa kehidupan yang selalu penuh tekanan, dan dukungan sosial yang kurang. Bagaimana kita mengobati depresi itu? Yang pertama, psikoterapi atau terapi bicara. Terapi bicara ini bisa dilakukan dengan terapi kognitif perilaku atau CBT atau kognitif behavioral terapi. Kemudian terapi humanistik, person-centered terapi. Yang kedua, farmakoterapi atau obat-obatan menggunakan antidepresan. Dan yang ketiga adalah melalui pendekatan kombinasi. Jadi pengobatan depresi itu ada 3 jenisnya. Psikoterapi, farmakoterapi, dan pendekatan kombinasi. Kita lihat contoh kasus depresi yang terjadi pada karyawan secara mendadak.
Protokol konseling melalui psikoterapi, pendekatan dan teknik yang digunakan adalah yang pertama menggunakan kombinasi pendekatan kognitif behavioral terapi untuk mengatasi pikiran negatif otomatis, meninggalkan keterampilan coping, dan membangun kembali harapan. Yang kedua, terapi humanistik. Terapi ini berpusat pada keyakinan setiap individu pastinya memiliki potensi bawaan untuk selalu tumbuh dan dapat menyelesaikan masalahnya sendiri. Dalam hal ini, peran seorang terapis adalah menciptakan lingkungan yang sangat mendukung, empatik, dan tidak menghakimi individu yang teridentifikasi depresi. Berikutnya kita akan melihat tahapan dan rincian sesi konseling. Ada 8 tahapan dan rincian sesi konseling. Yang pertama, pembukaan dan asesmen awal. Di pembukaan ini biasanya kita akan berkenalan, mengenal lebih jauh. Kemudian yang kedua, validasi emosi dan dukungan. Yang ketiga, identifikasi pikiran negatif. Yang keempat, kognitif restrukturisasi. Yang kelima, pemulihan makna diri. Yang keenam, perencanaan masa depan. Yang ketujuh, evaluasi progres dan refleksi. Yang kedelapan, terminasi dan follow up mandiri. 8 tahapan ini adalah rincian dari sesi konseling. Selanjutnya, kita lakukan analisis efektivitas teknik CBT dan person centered therapy. Yang pertama, kognitif behavioral therapy merupakan pendekatan yang berfokus pada hubungan antara pikiran, perasaan, dan perilaku. Dalam protokol konseling, teknik CBT sangat efektif digunakan untuk membantu klien mengidentifikasi dan mengubah pola pikir negatif yang menyebabkan perilaku bermasalah melalui teknik seperti kognitif restructuring, track record, dan behavioral experiment. Klien belajar melihat permasalahan dari perspektif yang lebih rasional dan konstruktif. Yang kedua, analisis efektivitas yang digunakan adalah person centered therapy yang dikembangkan oleh Carl Rogers, menekankan pentingnya hubungan konseling yang hangat, empatik, dan tidak menghakimi. Teknik ini sangat efektif dalam membangun trust dan rasa aman dalam diri klien. Ketika klien merasa diterima secara utuh, mereka menjadi lebih terbuka dalam mengekspresikan perasaan dan kebutuhan yang pada akhirnya mempercepat proses penyembuhan psikologis. Kombinasi dari kedua pendekatan ini memberikan keseimbangan antara struktur dan kebebasan. CBT memberikan kerangka kerja yang sistematis untuk perubahan perilaku. Sementara person centered therapy menyediakan ruang emosional yang mendukung proses eksplorasi diri. Setelah kita tahu analisis efektivitas teknik CBT dan person centered therapy, selanjutnya kontribusi terhadap pencapaian tujuan kedua pendekatan ini memberikan yang signifikan terhadap pencapaian tujuan konseling, yaitu peningkatan kesadaran diri klien. CBT membantu klien menyadari pola pikir yang merugikan, sementara pendekatan person centered menumbuhkan penerimaan terhadap diri sendiri. Perubahan perilaku positif merupakan kontribusi berikutnya. CBT mendorong perubahan konkret melalui latihan perilaku
sedangkan pendekatan humanistik mendukung perubahan dari dalam melalui pemahaman dan penerimaan diri. Kontribusi yang berikutnya adalah hubungan konseling yang kuat. Prinsip empati, kongruensi, dan penerimaan tanpa syarat dalam person-centered terapi sangat penting untuk membangun relasi terapeutik yang efektif. Kontribusi berikutnya adalah peningkatan kemandirian. CBT membantu klien mengembangkan keterampilan mengatasi masalah secara mandiri sehingga mereka tidak tergantung pada konselor dalam jangka yang panjang. 4 ini kontribusi pencapaian tujuan konseling melalui kedua pendekatan yang diberikan. Selanjutnya kita lihat kesimpulan dari refleksi. Penggunaan kombinasi CBT dan person-centered terapi dalam protokol konseling memberikan pendekatan yang komprehensif, rasional sekaligus humanistik. Keduanya saling melengkapi antara CBT memberikan alat perubahan, sementara person-centered menyediakan kondisi psikologis yang kondusif bagi perubahan itu terjadi. Dalam praktiknya, tantangan tetap ada, namun dengan pemahaman yang mendalam serta kepekaan terhadap kebutuhan klien, konselor dapat menyesuaikan pendekatan ini secara fleksibel demi tercapainya hasil konseling yang optimal. Selanjutnya kita akan melihat prinsip-prinsip konseling. Empati dan penerimaan tanpa syarat itu yang pertama. Yang kedua, kolaboratif dan berbasis bukti. Yang kedua. Yang ketiga, fleksibilitas berdasarkan kebutuhan klien. Dan yang keempat adalah menjaga kerahasiaan dan etika profesi. Itu adalah 4 prinsip-prinsip dari konseling. Yang terakhir kita lihat evaluasi hasil konseling. Penggunaan skala depresi pre-post atau DASS 21 PHQ 9 BDI, observasi perubahan afek, ekspresi diri, dan pola pikir, umpan balik verbal dari klien, peningkatan aktivitas produktif klien. Demikian presentasi dari kelompok 12 tentang depresi. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.